muslimin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Dipertatakan serta Ibu Komandan kita Ibu Lailatul Masrono SPD Jatiri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita masih diberi nikmat sehat dan bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan diseminasi aksi nyata dari Ibu Lailatul Masrono. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan kita nantikan kelak di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu, izinkan saya di sini menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah doa yang akan dibawakan oleh Ibu Halimah Estani. Yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah pemaparan materi. Yang keempat tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenankan Ibu Halimah untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa agar apa yang menjadi kegiatan hari ini akan diridhai oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Wassahi'a jasadana, dan sehatkan jasad kami. Wa nawwir qulubana, dan terangi hati kami. Wasabbit imanana, dan kokohkan iman kami. Wa yassir umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba meminta kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, pahala terbaik, ilmu terbaik, kesuksesan terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa guru-guru kami. Dan berilah kami kekuatan, ya Allah. Berikan kami kesehatan yang terjamin, kesuksesan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halimah. Yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Dipertatakan. Rahmat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dewan guru SDN Dipertatakan Situbondo, yang kami hormati Ibu Lailatul Masrono sebagai pengajar pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini dapat berkumpul dan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah.
Perlu saya sampaikan sedikit tentang budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Contoh budaya positif pada peserta didik mengucapkan salam pada waktu datang ke sekolah, bersalaman, sapa dan senyum. Itu merupakan contoh, salah satu contoh dari budaya positif. Pada kegiatan hari ini berkaitan dengan pelatihan guru bergerak angkatan 10, di mana ada tagihan tugas destinasi budaya positif di sini. Tentunya nanti pemaparan dari Ibu Lailatul Masrurah, kami mengharapkan Bapak dan Ibu guru itu dapat menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh guru bergerak. Sebagai guru penggerak itu tugasnya adalah menggerakkan, bukan hanya ke peserta didik, juga ke teman sejawat, pada guru bersama guru. Itu inti dari kegiatan pada hari ini. Bergerak dan menggerakkan peserta didik di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan semoga pada kegiatan hari ini itu diberi kelancaran dan kesuksesan, dan ada tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Dan saya sebagai kepala sekolah itu mendukung penuh kegiatan-kegiatan guru bergerak, dan seharusnya kami kepala sekolah sebagai guru penggerak itu menggerakkan, mengikuti guru penggerak. Di sini Bapak saya pun, ya, dan yang lain ditinggalkan juga, itu diharapkan untuk mengikuti pelatihan guru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah SD 5 Panakan. Untuk selanjutnya yang kita tunggu yaitu pemaparan materi terkait diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dengan tema mewujudkan pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Lailatul Masrurah SPD MPD kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 5 Panakan beserta Bapak Ibu yang saya hormatkan. Terima kasih kesempatannya Ibu pembawa acara. Terima kasih banyak. Apa kabar Bapak Ibu? Jangan tegang ya. Slow aja Bapak Ibu. Jangan tegang.
dilaksanakannya diseminasi ini bukan berarti saya sebagai calon guru penggerak rekognisi itu sudah expert, Bapak Ibu. Bukan berarti saya sudah menjadi guru yang sempurna, yang hebat, tidak. Justru karena kekurangan saya, ketidakmampuan saya dalam berdiri sendiri, berjalan sendiri untuk menerapkan budaya positif ini, maka dari itu saya memerlukan dukungan Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa saya sebagai calon guru penggerak rekognisi akan menyampaikan diseminasi ini sesuai dengan materi-materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan. Tema pada hari ini adalah mewujudkan pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah. Wah, itu ada gambar Bapak Ibu di situ. Mantap ya, cantik-cantik dan teganteng. Selamat datang di diseminasi budaya positif. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama meningkatkan komitmen dalam perubahan positif di lingkungan sekolah dengan kolaborasi berbasis kekuatan demi mewujudkan visi sekolah impian yang berpihak pada murid. Bagaimana Bapak Ibu, sanggup? Materi yang akan saya sampaikan terdapat 7 konten di sini Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketika Bapak Ibu mengerjakan PNM, pasti sudah mengenal istilah-istilah ini. Saya yakin sudah banyak sertifikat yang sudah dikumpulkan untuk PNM, Bapak Ibu. Banyak? Oh, ya. Terima kasih, luar biasa. Salut dengan SDM 5 Patokan. Baik, untuk yang pertama, ini berdasarkan dari prinsip-prinsip yang disampaikan, yang sudah diajarkan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan kita itu menuntut segala kekuatan anak sehingga nanti anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, Bapak Ibu. Tidak hanya sebagai manusia tapi juga sebagai anggota masyarakat. Jadi kita mendidik anak itu bukan hanya dalam bidang pengetahuan saja, dia pandai di kognitif saja, tapi nantinya dia akan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masyarakat. Dia bisa terjun langsung di masyarakat. Begitu yang diinginkan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Di situ juga disebutkan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun ya Bapak Ibu, bukan mengontrol. Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita hanya bisa menuntun Bapak Ibu, bukan menuntut. Jadi beda. Kalau dulu kita menuntut, saya adalah produk dari guru-guru yang menuntut dulunya. Ada kekerasan dulu, ada hukuman. Nah sekarang mari kita open minded ya Bapak Ibu ya. Kita ubah mindset kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar? Kita main-main dulu, mau Bapak Ibu? Mau. Oke. Silahkan kertasnya diambil. Sudah siap ya? Oke, berpasangan. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Di sebelahnya, sampingnya. Mungkin Pak Ibu dengan Bu Tina, Bu Nuril, Bu Ristin, cari teman itu. Oke, tulis di kertas itu apa saja. Jangan sampai temannya tahu, satu saja. Jadi satu jadi A, satu jadi B. Kita bermain kepala tangan sekarang. Satu jadi A, satu jadi. Tentukan dulu A, B-nya siapa? A-nya siapa? Nah, yang A tulis di kertas apa saja. Jangan sampai yang B tahu. Ya tulis di kertas. Jangan sampai B tahu.
Ya, satu apa sudah terserah. Lalu sobekkan kertas itu, genggam di tangan A. Yang A ya, yang B tidak usah nyobek. Sudah? Oke, sudah digenggam, genggam seerat mungkin. Genggam seerat mungkin. Lalu yang B mencoba untuk membuka dengan sekuat tenaga. Yang A menutup sekuat mungkin, yang B membuka dengan sekuat tenaga. Anggap apa yang dipegang itu adalah hal yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu. Ya, sangat berharga. Silakan dicoba buka. Silakan dibuka. Ada perkelahian. Ternyata seru sekali ini Bapak Ibu. Bisa dari depan. Oke, baik. Oke, stop. Permainan stop. Nah, di sini ada kegiatannya Bapak Ibu. Kepalan tangan. Ada pertanyaan di sini. Nah, adakah yang membuka kepalan tangannya? Siapa yang membuka kepalan tangannya? Yang A siapa yang membuka kepalan tangannya? Tidak ada. Adakah yang bertahan tidak membuka kepalan tangannya? Siapa yang tidak membuka? Siapa yang tidak? Kenapa? Kenapa Bu Ayu? Kenapa tidak membuka Bu Ayu? Apa alasan tidak membuka Bu Ayu? Karena hal penting. Penting, luar biasa. Tepuk tangan ke Bu Ayu. Bu Ayu merasa tangan yang ada di genggamannya, benda yang ada di genggamannya itu adalah hal penting Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Siapa lagi yang tadi tidak membuka? Ya, Pak Aris. Kenapa Pak Aris? Oh, luar biasa Pak Aris ini. Genggamannya terlalu kuat. Karena genggamannya terlalu kuat, jadinya tidak bisa dibuka. Oh, genggaman terlalu kuat. Siapa itu? Yang menggenggam siapa? Budia. Berikan. Kenapa Budia menggenggamnya begitu kuat Budia? Berikan ke Budia. Gimana? Kenapa Budia? Karena barang yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Oh, luar biasa. Tepuk tangan ke Budia. Apa yang ingin dibuka, dipaksa buka oleh Pak Aris ternyata tidak berhasil karena itu tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Wah, apa itu ya kira-kira ya? Oke. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Sesungguhnya siapa sih yang megang kendali genggaman tangan itu? Yang B atau yang A? Siapa Bapak Ibu? Yang A. Yang A adalah pemegang kendali. Sekarang sekuat tenaga B ingin membuka tapi A tidak membuka, apakah itu akan terbuka? Ada kalau diiming-imingi, gitu ya. Begitu. Ini adalah pemantiknya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar. Tadi adalah yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang A sendiri, bukan B. Yang menentukan kontrol itu adalah kita sendiri, bukan B, Bapak Ibu. Baik, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Ada perubahan dari teori kontrol menjadi teori pilihan. Nah, ini untuk membenarkan konsepsi, miskonsepsi. Apa miskonsepsi itu? Salah konsep Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang mengontrol. Ilmu tentang mengontrol. Di sini adalah ilusi. Konsep di sini ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, guru itu
tidak bisa mengontrol murid. Murid tidak bisa dipaksa oleh guru untuk melakukan sesuatu. Sepertinya iya, kita mengontrol murid, tapi itu hanya karena muridnya, siswanya yang ingin dikontrol oleh guru. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan bimbingan dari guru sebagai kebutuhan dasar dari murid itu. Jadi anggapan tentang guru mengontrol murid itu adalah salah. Miskonsepsi harus dibenarkan di sini. Lalu yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa sih Bu penguatan positif? Penguatan positif atau bujukan itu adalah salah satu dari kontrol juga Bapak Ibu. Ini hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Bujukan, ingin melakukan sesuatu, kita berusaha untuk melakukan, anak itu melakukan sesuatu secara berulang kali, secara berkala. Itu yang bujukan Bapak Ibu. Tapi itu hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Jika dalam jangka waktu panjang, maka ini tidak akan efektif karena anak akan sadar dan menghentikan bujukan apa dari guru itu. Dia akan stop, dia tidak akan melakukan bujukan dari guru tersebut. Nah, yang ketiga, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Justru dengan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menuju ke identitas gagal, Bapak Ibu. Anak-anak akan merasa bersalah, anak-anak akan selalu berpikiran negatif tentang dirinya. Akhirnya anak-anak menjadi down. Saya sebagai seorang guru belum sempurna untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh KHD dalam pendidikan guru penggerak. Namun saya berusaha untuk berproses, Bapak Ibu. Nah, di sini terkadang kita meskipun dengan ucapan halus itu secara tidak sadar kita membuat rasa bersalah pada anak, membuat image pemikiran negatif tentang anak tersebut ketika dia membuat salah. Lalu yang keempat, orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita sebagai guru ini orang dewasa, Bapak Ibu. Kita merasa bertanggung jawab, merasa berhak untuk mengatur anak-anak. Ayo, kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Jika berhasil, nah itu merupakan kayak pride gitu ya, rasa bangga. Oh, saya berhasil mengubah anak ini. Dengan cara apa? Dengan cara memaksa. Sebenarnya itu tidak seperti itu. Ini adalah miskonsepsi. Karena kalau saya berhasil merubah anak ini, Bu, saya penilaian kinerja saya akan bagus. Berhubungannya dengan penilaian kinerja. Itu tidak seperti itu, Bapak. Jadi ini diluruskan oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater. Nah, ini Bapak Ibu, ada perbedaan di sini. Berawal dari stimulus respon, berubah ke teori kontrol pilihan. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar sependapat dengan kita. Ternyata tidak, tiap orang punya pendapat sendiri-sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bukan, perilaku buruk itu bisa menjadi melakukan sesuatu yang buruk, tindakan yang buruk. Semua tindakan itu memiliki tujuan. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisakah tadi Bapak Ibu orang lain mengontrol Bapak Ibu ketika menggenggam tadi kepala tangan? Tidak bisa. Ya, Anda lah yang bisa mengontrol orang lain. Nah, tidak bisa. Kita mengontrol saya tidak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya. Percobaan ada. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita menyuruh anak untuk melakukan sesuatu terus gagal, kita memaksa. Nah, itu adalah dianggap kesuksesan. Ternyata tidak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tawarkan pilihan-pilihan alternatif untuk melakukan hal yang terbaik menyelesaikan masalah. Model berpikir atau berpikir menang atau kalah. Bukan ya Bapak Ibu, kita tidak ada menang dan kalah, tapi win-win solution, sama-sama menang. Tidak ada yang dirugikan di sini. Oke,
Kita bergerak ke materi kedua, sudah 2 ya Bapak Ibu ya, tinggal 6. Disiplin positif. Nah ini disiplina. Berasal dari bahasa Latin artinya belajar. Makna konotasinya disiplin diri, Bapak Ibu di sini. Apa sih disiplin diri itu? Membuat orang untuk menggali potensinya sehingga menuju ke sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, gitu. Disiplin positif ini hubungannya dengan disiplin positif. Buat yang mau duduk di situ atau tetap di sini? Biar kelihatan itu layarnya. Baik, dalam budaya kita orang Indonesia, disiplin itu biasanya menjadi kayak orang lain. Kita ingin melakukan sesuatu pada orang lain ingin melakukan sesuatu untuk kita. Itu dianggap sebagai sebuah kepatuhan. Hubungannya dengan rasa ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Kalau dihubungkan dengan disiplin positif di sini, apakah sama? Tidak. Ternyata beda dengan asumsi di budaya kita dengan yang dimaksud oleh KHD itu berbeda. Disiplin positif di sini salah satu cara untuk menerapkan disiplin diri. Bagaimana anak itu sadar, menumbuh kembangkan kesadaran, memberdayakan anak. Bagaimana anak itu bisa melakukan sesuatu. Bagaimana anak itu bisa melakukan sesuatu tanpa adanya hukuman, imbalan, atau ancaman. Jadi anak-anak bisa melakukannya dari dirinya sendiri. Kita sebagai guru harus bisa membuat anak, mengarahkan anak untuk melakukan hal-hal yang bersifat berperilaku bernilai kebajikan dari motivasi dari dalam. Istilahnya motivasi instruksi. Bukan dari luar. Jadi anak melakukan itu karena diri kita, dari dalam dirinya, bukan dari paksaan orang lain. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu, itu nilai sifat positif manusia yang ingin dimiliki oleh semua orang, dan itu akan menjadi tujuan hidupnya, terlepas dari agama, ras, budaya. Jadi sifat positif kita. Tidak ada manusia yang tidak memiliki sifat positif. Pasti ada. Ataupun pasti juga ada sifat negatifnya. Tapi bisa kita kesampaikan dengan memunculkan sifat positif itu dengan kebajikan-kebajikan universal umum ini Bapak Ibu. Nah, jika diintegrasikan dengan pendidikan, maka sangat diharapkan bahwa siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang berdasar berpedoman pada apa ini Bapak Ibu? Profil belajar Pancasila. Ada lagunya ya Bapak Ibu ya? Ada. Masih ingat Bapak Ibu? Mungkin Bu Hilda bisa mencontohkan profil pelajar Pancasila? Iya. Oh enggak Bu Hilda. Bapak Ibu ditirukan ya, bisa berdiri Bapak Ibu sekalian ini sebagai ice breaking ya Bapak Ibu, biar tidak bosan melihat saya memaparkan materi. Jadi ada nyanyiannya, monggo stand up dulu. Pakai gerakan ya, seperti yang kita contohkan pada anak didik kita. Oke, semua ingat ya, senyum. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Biasa tepuk tangan untuk guru-guru hebat SD 5 Padokan. Terima kasih Bu Hilda. Luar biasa, penyanyi internasional kita dari SDN 5 Padokan. Jadi dengan tujuan akhir dari siswa kita
adalah memiliki nilai-nilai kebijakan universal yang berdasar, yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sini Bapak Ibu, dan masing-masing dimensi akan ada elemen dan subelemen. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini, begitu detail dibahas dalam IKN, kurikulum kita yang baru. Oke, baik Bapak Ibu, sudah ketiga Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Setiap manusia dalam melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya bermacam-macam Bapak Ibu. Di sini dibagi ada 3 pokok penting alasan manusia dalam melakukan sesuatu. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena menghindari hukuman. Nah, kalau saya tidak melakukan ini, saya akan dihukum apa? Nah, ini adalah melakukan sesuatu karena hukuman dari motivasi eksternal, dari orang lain, bukan dari dirinya. Dia melakukan sesuatu, dia datang pagi, tidak terlambat karena dia takut dihukum. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga motivasi eksternal, dari luar. Dia ingin datang pagi, tidak terlambat karena dia ingin mendapat pujian. Dari siapa? Dari Bu Tina, wali kelas 1. Dari siapa? Dari Pak Sandi, wali kelas 3. Bagus, ini ada permen. Nah, ini berarti anak tersebut melakukan kegiatan karena motivasi eksternal dari luar. Nah, ketika dia melakukan sesuatu karena tanggung jawab, karena menghargai dirinya sendiri, itulah yang berasal dari dalam diri. Nah, diharapkan tidak hanya siswa Bapak Ibu, kita sebagai guru juga melakukan sesuatu karena motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan karena penilaian kinerja. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah berapa persen Bapak Ibu penilaian kinerjanya? Oh ya, nanti kita cek kepala sekolah. Nah, silakan dibaca Bapak Ibu, saya beri waktu membaca 3 menit. Nanti akan ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Baik, saya ganti slide. Sudah Pak Aris? Sudah ya? Tentang apa sih ini? Ada yang ingin menyampaikan ke saya? Tentang seorang anak ya? Kurang menguasai pelajaran, ketakutan, minder. Wah, nggak pakai mic saya. Jawab kedua pertanyaan ini. Siapkan pertanyaan, nanti saya tunjuk random. Atau siapa yang ingin menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Nanti pinter kalau masuk surga. Ya, siapa yang bisa? Yang bersedia untuk menjawab? Bu Alia, oke, luar biasa Bu Alia. Baik, kalau saya sudah ditunjuk. Jadi kalau dari soal itu, tindakan Pak Seno terhadap Iva, saya pribadi tidak setuju. Karena di situ Pak Seno langsung memberikan hukuman terhadap Iva, sehingga Iva menjadi semakin malu dan semakin minder. Seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Alia. Ada lagi yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Bu Yeni? Oke. Bu Hilda, dia sudah siap dengan jawabannya. Mungkin menambahkan Bu Hilda? Ya, menurut saya tidak setuju. Karena apa? Anak-anak itu mudah trauma. Nanti kalau sudah di awal pembelajaran matematika itu trauma, akan terus
di SMP, di SMA pun juga akan trauma. Akhirnya apa? Tidak suka ke pelajarannya. Awalnya tidak suka kepada bapak ibu gurunya, setelah itu tidak suka ke pembelajarannya. Begitu Bu Leni. Luar biasa jawaban Bu Hilda, mungkin pengalaman pribadi. Tepuk tangan untuk Bu Hilda. Ya, santai Bapak Ibu, jangan tegang, jangan takut ditunjuk. Benar atau salah itu tidak ada benar atau salah, semuanya sama-sama benar. Sebaiknya apa sih yang harus dilakukan Pak Seno ini kira-kira Bapak Ibu? Langsung memiliki tindakan seperti itu, seperti apa? Nanti ada pembahasannya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke materi berikutnya, nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa hukuman, kenapa konsekuensi. Bu Surina, sepertinya punya jawaban yang spesial ini. Bagaimana Bu Surina? Menurut Bu Surina? Asik mic. Menurut Bu Surina itu hukuman atau konsekuensi Bu Surina? Karena dengan berbuat kesalahan itu merasa bersalah. Berarti hukuman atau konsekuensi menurut Bu Surina? Mas bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya. Yang nomor 2? Konsekuensinya. Jadi itu menurut Bu Surina konsekuensi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Surina, teman-teman. Mungkin Bu Halimah sepertinya punya jawaban ini. Monggo Bu Halimah. Hukuman atau konsekuensi Bu Halimah? Kalau menurut saya, kalau dilihat dari kejiwaan dari siswa yang karena malu atau tertekan, itu adalah hukuman. Ya. Karena anaknya merasa malu atau tertekan gitu ya Bu ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Halimah. Luar biasa, hebat sekali jawaban guru-guru PSD 5 patokan ini. Baik, untuk saya tidak akan menjawab ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menilai jawaban Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu jawabannya ada di mana, gitu. Karena kita tidak meng-highlight mana yang benar atau mana yang salah. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, di sini yang kedua adalah dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan atau hukuman itu sama. Apa samanya? Sama-sama membujuk, menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Itu Bapak Ibu, sama. Melakukan dihukum atau penghargaan ini dorongannya adalah dorongan eksternal. Kalau eksternal, kalau in itu berarti dari dalam. Kalau X berarti dari luar. Oke, luar biasa. Oke, ini adalah sepintas tentang tadi sudah romantiknya, sepintas tentang materinya. Nah, ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya mendapat penghargaan tapi kok malah dihukum? Apa? Kenapa? Penghargaan yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa sih maksudnya ini Ibu Lailatul Masroh gitu ya? Nah, maksudnya Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan itu akan efektif pada jangka waktu yang pendek. Jika kita melaksanakan penghargaan lagi, maka akan membuat anak itu ketergantungan, sehingga hilang motivasi intrinsiknya. Nah, motivasi dari dalamnya itu hilang karena adanya penghargaan. Itu Bapak Ibu. Lalu penghargaan itu akan tidak efektif. Mengapa? Kok bisa tidak efektif? Mengapa? Karena dengan kita mengharapkan penghargaan pada setiap apa yang kita lakukan, dan suatu saat kita tidak mendapatkan penghargaan itu, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, itu akan kecewa. Itu kenapa tidak efektifnya di situ. Apalagi ketika kita ingin selalu melakukan, anak-anak
ini kepada anak-anak. Nah itu juga tidak baik Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru akan terus melakukan penghargaan ketika kita ingin melakukan anak-anak melakukan sesuatu seperti yang kita mau. Itu tidak efektifnya, merusak hubungan. Ketika kita memuji anak di depan teman-temannya, nah itu akan menimbulkan apa Bapak Ibu ke teman-teman yang lain? Iri, ya, iri. Dia yang dapat penghargaan, aku enggak. Iri. Akhirnya apa? Karena iri akhirnya membenci. Rusaklah hubungan itu. Apalagi persaingan Bapak Ibu. Dengan adanya penghargaan kita bersaing tidak sehat. Sehingga anak-anak terjadi perkelahian, pertengkaran, percekcokan. Itu Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Apa maksudnya? Kalau mengurangi ketepatan contohnya seperti ini. Ayo anak, yang cepat selesai dikasih permen. Wah, anak-anak cepat-cepatan mengerjakan tugas. Iya kan ya? Karena apa? Karena ada penghargaannya. Tanpa memperdulikan sistematika pengerjaannya, proses pengerjaannya. Akhirnya dia mengerjakan sembarangan. Akhirnya jawabannya salah. Akhirnya tidak tepat. Kalau kualitas sama, kurang lebih sama Bapak Ibu dengan ketepatan. Jadi dia tidak memperhatikan secara detail. Dia tidak memperhatikan secara detail tentang konsep-konsep apa, langkah-langkah yang harus dikerjakan, sehingga mengurangi kualitas. Ini karena apa? Karena berebutan untuk mendapatkan penghargaan. Kreativitas. Hilang kreativitas kita Bapak Ibu ketika kita mengiming-imingi anak didik kita untuk selalu mendapatkan penghargaan. Kita tidak kreatif, tidak menggunakan cara-cara yang baru, tidak kreatif menggunakan atau dengan nada, kalau nyanyi mungkin dengan nada-nada yang ada cengkok-cengkoknya. Mungkin kalau misalnya melukis tidak menggunakan cara-cara yang di luar kebiasaan anak itu. Kenapa? Karena terburu-buru ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan juga menghukum. Maksudnya gimana? Ketika yang dia dapat hanya anak ranking 1 misalnya, penghargaan itu diberikan kepada anak yang ranking 1 saja atau 1 sampai 10, maka ranking berikutnya itu akan merasa terhukum. Wah, aku udah dapat gitu. Ya, tersisih katanya Bu Ayu, luar biasa Bu Ayu, sudah paham materinya ini. Hebat Bu Ayu, luar biasa. Terima kasih Bu Ayu. Motivasi dari dalam diri, dari intrinsik. Ini ketika anak bisa membaca dan menulis karena keinginan dirinya sendiri, tapi dengan Bapak Ibu diberi penghargaan, diberi hadiah, maka hilang itu dari semuanya Bapak Ibu. Kebanggaan anak itu akan hilang ketika ada intervensi penghargaan dari Bapak Ibu. Biarkan anak itu berkembang dengan sendirinya tanpa ada penghargaan atau hukuman. Nah, kalau ingin memberikan apresiasi, pengakuan, ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Lakukan secara khusus, secara pribadi ke semua murid, jangan hanya satu itu saja ya. Ada pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika kita sambung, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah itu contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di Tanitae. Tadi mungkin sudah saya sampaikan, berikan contoh sedikit ya pada saat Bu Halimah atau teman-teman yang tampil, saya berikan terima kasih. Nah, terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas nyanyinya Bu Hilda, dengan Bu Melin yang belum.
disiplin, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah itu bisa dilihat Bapak Ibu? Benar. Benar Bapak Ibu. Benar. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi kalau konsekuensi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, anak bisa menjadi pendendam. Ini di sini marah, amarah berlebihan karena sudah merasa menjadi korban. Nah, tidak nyaman untuk murid pada jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Kalau restitusi itu malah menguatkan karakter anak. Apa restitusi? Ada segitiga restitusi, ada segitiga biru, ada segitiga kunci, itu yang macam-macam. Lalu ada korban mendapatkan keadilan. Oh, korban mendapatkan keadilan. Korbannya mendapat keadilan. Korbannya bisa diabaikan. Kalau ini mendapatkan ganti. Ganti apa? Permintaan maaf gitu ya. Murid akan tersakiti. Terus perilaku agresif Bapak Ibu. Perilaku agresif, pendendam. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau ini tidak dijalankan maka anak-anak tidak takut. Tapi kalau di luar kita maka anak-anak akan melanggar lagi aturan itu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terputus Bapak Ibu, koneksinya terputus. Ketika sudah di luar sekolah, biasanya anak-anak itu sudah free, ya, sudah tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kalau di konsekuensi Bapak Ibu, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nih, memerlukan monitoring dan supervisi, membantu penerapan. Nah, di sini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman ini seperti ini, peraturannya adalah titik-titik kamu harus, gitu ya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Apa yang kamu yakini? Menanyakan keyakinan kalau institusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Ini cari solusi. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid menghormati aturan kalau di konsekuensi. Kalau di hukuman, murid membenci aturan. Negatif kalimatnya contohnya awas ya, kalau dilakukan lagi ya, awas kamu. Iya, hukuman itu sebagai ini negatif. Kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Tapi kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu teori kontrol sebenarnya. Kalau ini stimulus respon. Ini mode pemaksaan. Nah, kita bisa merefleksi diri sendiri Bapak Ibu. Kita sendiri, saya juga. Saya bukan guru yang baik, saya belum menjadi guru yang baik. Di mana posisi saya selama ini? Apakah menghukum, konsekuensi, atau restitusi? Nanti akan ada berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, identitas gagal itu hukuman identitas gagal. Tapi kalau identitas sukses itu ada pada konsekuensi dan restitusi. Anak-anak biasanya tidak mengaku dengan kesalahannya. Ya. Kalau konsekuensi, murid, anak atau belajar taat peraturan. Kalau konsekuensi ini Bapak Ibu ada kesepakatan dengan anak. Sudah dibicarakan kalau kamu terlambat 2 kali, kalau kamu tidak mengerjakan 3 kali, nanti kamu seperti ini. Itu sudah disepakati bersama. Sedangkan kalau hukuman itu langsung terjadi
saat itu tanpa ada pemberitahuan. Kalau tadi IFA itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena terjadi hukuman langsung saat itu juga. Itu ya. Restitusi di sini. Dalam restitusi anak diajarkan untuk memecahkan masalah. Nah, mencoba kalau hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Ketika seorang anak mematahkan penggaris temannya, maka dia harus mengganti penggaris itu. Itu hukuman. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Seperti tadi, ilusi analogi kita tentang permainan kepala tangan. Dampak pada murid, marah, bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Siapa yang membuat? Guru. Kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Penahanan sudah diketahui. Kan tadi ya sudah ada kesepakatan tadi, sudah diketahui berarti bahwa dia akan mendapatkan konsekuensi. Dibuat oleh guru dan murid. Nih, ada kesepakatan. Berupa undangan, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat oleh murid atau anak. Restitusi itu menyakitkan. Guru, kalau hukuman ya Bapak Ibu, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Ini yang sering kita lakukan. Jujur pada diri sendiri bahwa kita masih melakukan ini. Membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Ini Bapak Ibu, antara identitas gagal, hukuman itu adalah identitas gagal. Identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, ini oke Bapak Ibu. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Oke. Siapa yang hukuman? Coba angkat tangan. Oke, tidak usah takut. Siapa yang konsekuensi? Sisanya berarti. Kan nggak jawab, kosong. Di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat. Indikatornya di situ. Sign-nya ada buku kalimat. Kira-kira dipersiapkan apa enggak? Sudah dipersiapkan apa enggak kira-kira? Siapkan. Berarti kalau sudah dipersiapkan apa? Konsekuensi. Sudah disiapkan buku kalimatnya. Iya. Jadi tidak terjadi saat itu, tidak serta-merta terjadi pada saat itu. Lalu lari mengelilingi lapangan basket. Ini biasanya kalau olahraga ini. 2 kali karena terlambat. Ini kan langsung ya, langsung. Okay. Murid diminta untuk push up karena tidak pakai masker, push up, nah, gitu. Jangan bosan. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi luar biasa Pak Ipul. Hebat Pak Ipul. Pak Ipul ini CGP berikutnya. Amin. Membersihkan tumpahan di meja. Membersihkan konsekuensi. Kalau menumpahkan sesuatu berarti harus dibersihkan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Konsekuensi karena sudah ada 10 menit.
diterima. Sudah yang keempat. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Ini yang keempat. Setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki dunianya yang berkualitas. Nah ini Bapak Ibu, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ternyata Bapak Ibu. Ada fisiologis dan faktor psikologis. Jadi bacanya jangan pesi ya, bisa pesing. Psikologis sama fisiologis. Nah, fisiologis itu ada pada bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis Bapak Ibu. Apa bertahan apa? Kesehatan, dapat kesehatan, dapat makan, ya. Bertahan kan? Kalau tidak makan, tidak minum, tidak bertahan. Ya. Dampak psikologis Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan kasih sayang. Setiap anak hubungannya dengan anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ingin diterima di mana saja dia berteman dengan temannya. Hubungannya dengan keluarga harus baik. Diterima oleh biasanya anak yang memiliki kasih sayang terpenuhi ini, maka dia akan bersikap baik-baik saja dengan teman-temannya. Tidak ada pelanggaran kebutuhan di sini. Lalu yang berikutnya yang psikologis, 4 lainnya dalam kebutuhan psikologis adalah kebebasan. Kita bebas menentukan pilihan kita sendiri tanpa campur tangan orang lain. Lalu kesenangan Bapak Ibu. Kita butuh kesenangan Bapak. Setiap orang senangnya beda-beda. Dengan menggoda temannya dan temannya jengkel, oh dia senang. Itu ada seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Iya. Kita tertawa ya Bapak Ibu ya. Kita melihat orang lain bingung cari kunci, itu kita senang. Oh itu bahaya itu Bapak Ibu. Kalau membuli tidak boleh. Itu perundungan namanya itu tidak baik itu. Ya. Tidak ada. Karena gurunya sudah bagus. Penguasaan buat apa sih? Kebutuhan akan pengakuan saya pintar, saya kompeten, saya berprestasi. Nah itu rasa ingin dihargai. Biasanya anak-anak seperti ini itu jiwanya pemimpin Bapak Ibu. Ingin memimpin, ingin orang lain mengikuti apa yang seperti memimpin teman-temannya, mengkoordinir teman-temannya. Biasanya pekerjaannya itu sistematis, rapi. Dia biasanya bertanggung jawab dalam penguasaan ini. Ada lagi, tadi kok ada dunia berkualitas ya. Nah, dunia berkualitas. Kita yang menentukan dunia berkualitas diri kita sendiri. Kita punya hal terbaik bagi kita yang tidak bisa kita bandingkan dengan orang lain. Contohnya, ketika liburan. Mungkin Bapak Ibu ketika liburan, wah saya senang kalau ke mall. Meskipun saya tidak shopping, saya jalan-jalan aja di mall, itu saya sudah senang. Itu adalah standar kebutuhan Bapak Ibu yang Bapak Ibu terbaik buat Bapak Ibu. Belum tentu sesuai dengan orang lain. Misalnya ada yang suka ke alam, ke pantai, air terjun, itu sudah beda. Ada yang suka hunting makanan. Itu. Nah itu tidak bisa makan Bapak Ibu. Dunia kualitas, misalnya ada dengan makan makanan setiap hari aja gampangnya aja Bapak Ibu. Dengan makan mie pangsit di dinsos aja sudah senang. Ya, itu tidak bisa dibandingkan dengan standarisasi orang lain. Yang lain pingin bakso, pingin rujak, itu beda. Ya. Ada yang pingin ada pentol baksonya pangsitnya. Ada yang cuma di dinsos saja sudah senang. Itu sudah beda. Jadi kita tidak bisa mengukur dunia berkualitas kita dengan dunia berkualitas orang lain. Itu analoginya seperti itu Bapak. Jadi kita tidak bisa, wah sukanya belanja di TikTok 100 dapat 5. Itu tidak bisa kita bandingkan dengan diri kita. Itu murah, kenapa kamu beli itu cepat terusan? Tidak bisa. Ya. Keinginan
setiap orang tidak sama dan itu tidak sama. Tidak sama. Ya. Ada yang ingin pakai baju ketat, ada yang pakai baju gamis. Nah, itu terserah mereka. Ya, ada konsekuensi sendiri, ada pertanggungjawabannya sendiri. Jadi setiap orang memiliki dunia kualitas berkualitas sendiri-sendiri. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini sudah kelima. Apa itu restitusi? Nah, di sini kondisi bagi murid untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, mencari solusinya sendiri. Ini adalah restitusi. Di sini ciri-cirinya Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan agar kesalahan itu tidak diulang kembali. Luar biasa Pak Saiful. Memperbaiki hubungan dengan restitusi, maka kita akan bisa memperbaiki hubungan dengan teman yang kita usilin, yang menjadi korban dari kita, dengan guru yang kita usilin juga misalnya, itu memperbaiki hubungan dengan restitusi. Ini merupakan suatu tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kamu sebenarnya ingin jadi orang seperti apa dengan melakukan itu. Harus lembut, tidak mencela-mencela Bapak Ibu ya. Ya, tidak dengan nada tinggi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kamu itu maunya apa? Kalau kamu berhasil melakukan hal ini, kamu itu ingin dilihat seperti apa dengan sama orang lain. Nah, itu melihat ke dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan, hal-hal yang salah, itu disebabkan karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, tidak terpenuhi, bukan tidak tercukupi. 5 yang tadi Bapak Ibu, karena tidak terpenuhi, maka dia akan mencari tindakan-tindakan yang di luar dari aturan atau nilai-nilai kebajikan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Evaluasi diri Bapak, evaluasi diri, restitusi diri itu adalah cara yang terbaik, karena dengan mengenali kesalahan kita, maka kita akan tidak mengulangi lagi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Bu Guru tidak masalah kamu melakukan itu, tapi bagaimana ke depannya? Apa dampaknya pada orang lain? Jadi karakter yang ingin ditumbuhkan di sini, bukan pada tindakannya saat berbuat salah. Fokus pada solusinya Bapak Ibu. Solusi yang dibuat, siapa yang membuat solusi ini? Jika restitusi tadi Bapak Ibu, di kotak-kotak itu tadi, yang membuat solusi siapa tadi Bapak Ibu? Diri sendiri. Anak itu sendiri yang berbuat salah. Jadi bukan guru. Guru hanya membimbing, memfasilitasi saja. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kita, kalau ada anak yang berbuat salah, ayo sini kamu di sini, nih di sini, ya gitu ya, dipisahkan dari kelompoknya, gitu kan? Nah, nanti kalau sudah direstitusi, sudah dia karakternya kuat, dia bisa kembali ke kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kita bisa evaluasi diri kita, refleksi diri kita ada pada yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, yang mana kita? Yang ini Bapak Ibu. Sebagai penghukum, ini kalimatnya, menghadir, menunjuk-nunjuk. Kalau kamu tidak melakukan, gitu ya. Itu kalau penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah, kamu tidak kasihan sama ibu, dan kalimat-kalimatnya seperti itu. Kalau sebagai teman, ayo lakukan demi ibu nanti gimana kalau dimarahin sama kepala sekolah. Pemantau, apa peraturannya? Nah, ini hubungannya dengan peraturan kalau pemantau. Dan apa yang kita yakini sebagai manajer. Nah, di sini memberontak, menyalahkan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, ketergantungan. Akibatnya kalau berteman ini biasanya nanti tidak ada unggah-ungguh
terawasi, menguatkan pribadi. Ada tidak ada gurunya, anak itu tetap mematuhi kesepakatan keyakinan yang sudah dibuat. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi dibenci Bapak Ibu. Kalau tadi di dunia berkualitas, guru tidak termasuk di dalamnya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Kalau di dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dirinya kalau sebagai manajer itu, posisinya sebagai manajer. Murid akan berkata, bagaimana? Biarkan saja. Maafkan saya Bu, rasa bersalah. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Saya tetap dilaporkan, gitu kan. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh Bu? Kalau saya tidak mendapatkan bintang bagaimana? Nah ini tujuannya penghargaan masih. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu solutif, mencari solusi sendiri. Dampaknya, nah ini Bapak Ibu, apa ini? Mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah tidak mandiri, tergantung ya, ketergantungan. Lalu menitik beratkan pada sanksi dan hadiah, mengevaluasi diri. Itu 5 posisi kontrol kita. Nah, alangkah baiknya mulai sekarang kita bersama-sama berproses Bapak Ibu ya. Tidak bisa langsung 180 derajat, cuma kita harus mulai berproses. Kita proses bersama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya yakin siapa yang ada di sini juga belum menjadi guru yang sempurna. Jadi di mana kita? Ya, mungkin kita berada pada posisi penghukum, mungkin juga sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau juga. Mungkin kalau manajer masih belum kita pada posisi ini. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Kita berproses bersama. Ini contohnya Bapak Ibu. Siswa yang sering tidak mengerjakan PR hukumannya berdiri. Marah-marah, siswa takut. Kalau kita konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan soal pada jam istirahat atau 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menaati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka, siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini contohnya. Ada lagi tantangan studi kasus ini. Coba silakan Bapak Ibu dibaca lagi. Bentar saja. Fajar pada pelajaran matematika dia tidur-tiduran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan. Malas-malasan, dengan malas-malasan dia maju ke depan. Diam terbaku sambil memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar duduk kembali di bangkunya. Ya, hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan anggota acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk matematika. Pada saat ditegur oleh Taki, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Oke. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Tutik dalam pendekatannya kepada Fajar? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Buktinya yang mana? Kalau itu teman. Mana? Gimana kamu Fajar? Tak kasihan sama ibu, itu teman satu. Ada lagi, satu lagi. Sebagai apa? Ayo Fajar, kamu jangan tidur-tiduran. Apa itu? Pemantau. Oh, luar biasa Bu Halimah, memang top banget. Membaca sikap Fajar, kebutuhan apa yang dibutuhkan
disebutkan oleh Fajar yang diperlukan apa? Bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau cinta kasih sayang, rasa cinta diterima. Yang mana Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Tidur-tiduran? Itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, atau kebutuhan rasa cinta, kasih. Apa? Kurang kasih sayang. Apa buktinya dengan kurang kasih sayang itu dengan apa? Penguasaan katanya. Apa lagi? Ya? Oh, kebebasan. Wah, luar biasa Pak Aris ini. Pengen bebas. Ada lagi selain kebebasan? Kesenangan, ya. Terus ketika maju ke depan dia cuma gini-gini. Itu tandanya apa, Bu? Apa? Tak senang ya. Maka kebebasan itu, Bu. Apa lagi? Ingin diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kasih sayang, dia kurang kasih sayang. Jika sebagai posisi manajer, apa yang akan dikatakan oleh Bu Tati? Gimana tadi? Fajar? Bagaimana? Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah kamu meyakini bahwa yang kamu lakukan itu benar? Kita menanyakan keyakinan Bapak. Lalu apa lagi? Mencari apa? Kan solusi tadi. Bagaimana kira-kira? Apakah kamu sadar kamu melakukan kesalahan, sudah membuat kesalahan? Bagaimana solusinya? Gitu ya. Itu ya, itu dalam posisi manajer. Yang keenam, keyakinan kelas. Kurang 3 menit. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, tidak sampai 2 jam, 3 jam setengah kali. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita kasih contoh Bapak Ibu. Mengapa kita memerlukan peraturan untuk memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa helm itu? Melindungi kepala. Ini hubungannya dengan keselamatan. Pak Aris lagi luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Aris. Kok ngetok tapi gogo Pak Aris. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa itu Bapak Ibu? Untuk apa? Kesehatan. Oke. Luar biasa Bu Ayu. Tepuk tangan lagi untuk Bu Ayu biar gak ngantuk. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Iya, kenapa ini? Kalau tidak tepat waktu hubungannya dengan Kedisiplinan. disiplin. Nah, hasil dari pertanyaan satu tadi itu apa? Keselamatan. Keselamatan, kesehatan, dan disiplin itu adalah nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu. Kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Peraturan itu lebih saklek, lebih terperinci. Kalau ini abstrak, kita menggunakan pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak dalam kalimat negatif, Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Setiap kelas memiliki keyakinan atau kesepakatan kelas berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan siswa dan gurunya di situ. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, bukan gurunya yang menentukan. Awalnya kita bisa meminta anak, kamu ingin kelas seperti apa? Boleh, mereka nulis dulu dalam kalimat negatif. Tidak datang terlambat, ada negatif, dilarang bicara apa.
lalu kita ubah menjadi kalimat positif dan mengubah menjadi nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nggak usah panjang-panjang. Itu Bapak Ibu meskipun kecil itu hasil kesepakatan kelas kami, keyakinan tidak terlalu banyak. Ada di atas, lihat tadi ya. Nah, itu yang sudah kami laksanakan. Bersedia meninjau jika tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa kembali lagi meninjau kembali Bapak Ibu. Ya, bisa meninjau kembali, merubah kembali. Dengan bagaimana? Menyepakati kembali dengan anak didik kita. Nah ini Bapak Ibu, awalnya dari peraturan kelas lalu berubah jadi keyakinan kelas. Di atasnya adalah keyakinan kelas. Dengan kita melaksanakan keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan positif. Dari lingkungan positif akan menjadi budaya positif. Awalnya di kelas dulu, nanti lama-lama menjadi budaya positif sekolah. Ini contoh keyakinan kelas seperti yang di atas di saya itu. Sudah setuju, tepuk tangan Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah ini adalah sudah tadi disampaikan bahwa ketika anak dalam keadaan kondisi bermasalah, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini anak akan menjadi sadar akan kesalahannya dan memperbaiki, mencari jalan keluar terhadap apa yang sudah dia lakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu di sini menstabilkan identitas. Dari anak yang bersalah, dia merasa berada pada posisi salah dan itu mengarah pada identitas gagal tadi. Ya, nah kita harus menstabilkan identitas mereka dengan cara bagaimana pertanyaannya? Tidak apa-apa. Setiap orang punya salah. Tidak apa-apa. Ibu tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, tapi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Nah, itu kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan yang tindakan yang salah. Di sini, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Itu kalimat-kalimatnya seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, kita pertanyakan kembali apakah yang telah kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa solusinya untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu di sini. Nih, menstabilkan identitas ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Contohnya, misalnya itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dulu juga pernah berbuat salah. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kadang karena kesalahan yang dia buat, maka anak selalu menyalahkan dirinya sendiri, bahkan bisa sampai ke tahap trauma. Validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Apa sih yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang benar. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, gitu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nih, yang keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita, di sekolah kita? Kelas yang seperti apa sih idealnya bagi kamu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa di mata orang lain dengan kamu melakukan seperti itu? Misalnya loncat dari atas genteng ke bawah, gitu misalnya. Kamu ingin terlihat seperti apa?
apa cong? Mak cak cong. Gegok bu. Kayak burung bu bisa terbang. Bertanya ke bos Mano. Nah ini implementasi saya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Ini pembuatan keyakinan kelas. Hasilnya ini Bapak Ibu. Ini yang membuat saya melombakannya dengan menggunakan Canva pada siswa-siswi saya. Jadi yang bagus, yang menarik, dinilai oleh teman-temannya, lalu dipilih dan dicetak. Ini bukan saya yang membuat, kreasi anak-anak sendiri. Lalu di sini ada posisi kontrol restitusi. Ini saya bersama berkolaborasi dengan Bu Alia. Nah ini segitiga restitusi yang saya lakukan pada cerita Bapak Ibu. Ini dengan nada suara yang sangat sabar. Validasi tindakan yang salah. Itu contoh jika anak-anak salah sendiri ya. Jika berdua bertengkar, kasus ini nyata loh.
Itu tadi contoh penerapan sekitar restitusi Bapak Ibu. Nah, ini adalah disiplin positif dengan memberikan salam sebelum masuk kelas, bersalaman, lalu berkolaborasi bersama, membersihkan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan. Ini disiplin positif yang telah kami lakukan. Refleksi, biasa refleksi dan rencana perbaikan dengan menerapkan budaya positif lingkungan menjadi kelas lebih kondusif. Selanjutnya akan lebih mengurangi posisi sebagai penghukum dan lebih pada sebagai wujud berproses. Saya berusaha untuk melakukan ini, proses saya. Tidak bisa 180 derajat, setidaknya sudah ada yang signifikan perubahan dalam pembelajaran saya. Menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah indisipliner siswa. Thank you. Baik Bapak Ibu, dari saya sudah. Saya kembalikan kepada Bu Alia untuk ada di sesi tanya jawab yang akan kita mulai dengan Bu Alia. Masya Allah, pemaparan yang sangat lengkap dan luar biasa oleh Ibu Lailatul Masroh. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Alhamdulillah. Sudah ada pencerahan? Ada? Insya Allah ada. Baik, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lailatul Masroh SPD MPD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya. Yang saya tanyakan, bagaimana jika anak melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang sama berulang kali? Apa tindakan kita sebagai guru? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dia. Dan jadi pertanyaannya tadi, bagaimana jika ada siswa yang melakukan kesalahan berulang kali? Apa yang sebaiknya? Baik, terima kasih Bu Dia. Pertanyaan luar biasa yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Ada seorang anak yang selalu melakukan kesalahan berkali-kali. Coba kita terapkan segitiga restitusi Bu Dia. Bagaimana tadi sudah saya sampaikan tentang langkah-langkah tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Biasanya memang butuh proses. Jika sekali tidak bisa, kita ulang lagi Bu Dia. Kita ulang. Kita meminta anak itu untuk menyelesaikan, mencari solusinya sendiri. Jika suatu saat dia melanggar lagi hingga lebih dari 3 kali, maka kita sebagai guru kita harus memiliki hubungan yang baik dengan wali murid. Itu adalah bentuk komunikasi kita dengan orang tua. Kita bisa memanggil orang tua dan bisa menyelesaikannya bersama-sama. Seperti itu Bu Dia. Ini memang sering terjadi di sekolah kita. Kita lakukan dulu sendiri. Kita atasi dulu sendiri, lalu kita baru bisa memanggil orang tua. Karena di sekolah adalah tugas kita. Seperti itu Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Baik, Bu Tuti. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya menyimak dengan baik dari penjelasan narasumber dari Bu Leni. Yang saya ingin tanyakan Ibu, di sekolah kemarin sudah kita membuat kesepakatan kepada anak-anak untuk memakai sepatu berwarna hitam. Tapi justrunya guru-guru yang tidak memakai sepatu hitam, malah pakai sepatu warna. Bagaimana solusinya Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Tuti. Jadi kemarin sudah ada keyakinan kelas terkait dengan pemakaian sepatu berwarna hitam. Ternyata ada salah satu Bapak Ibu guru yang justru warna-warni. Nah, bagaimana solusinya Ibu? Luar biasa pertanyaannya Bu Tuti. Ini juga sering terjadi di lingkungan sekolah kita khususnya. Kita mewanti-wanti anak untuk menyepakati melaksanakan tentang penggunaan
berwarna hitam, polos. Namun ada kalanya, ya saya sadar mungkin karena manusia tidak sempurna ya, Bapak Ibu guru ingin tampil trendy. Nah begitu ya Bapak Ibu ya, ingin tampil trendy, menyesuaikan baju dengan sepatu. Ini juga sempat dibahas di CGP kita Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak. Ini bagaimana kita harus meninjau ulang kembali keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, harus menjadikan diri sebagai role model. Kita sebagai guru harus bisa menjadi role model yang baik, sehingga anak didik kita bisa meniru, meneladani kita sebagai seorang guru. Jadi tidak mungkin kita hanya menyuruh, menunjuk saja, memerintah, tapi kita tidak melakukan. Apalagi kalau sudah ada keyakinan kelas yang ada, pastinya kita harus sama-sama menyepakati. Biasanya kalau kita membuat keyakinan kelas atau sekolah itu ditandatangani bersama Bapak Ibu. Kita tandatangani bersama, kita sepakati bersama. Nah, kita berikan kembali lagi kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bahwa kita harus menaati keyakinan sekolah tersebut, keyakinan kelas tersebut, dan menjadikan diri sebagai teladan yang baik buat anak didik kita. Begitu ya, karena di sekolah ini bukan tempat untuk bergaya ya Bapak Ibu. Itu saja saya rasa. Baik, bagaimana Ibu Tuti? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru? Sudah paham ya? Sudah sangat mencerahkan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka berakhirlah diskusi kita kali ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Yang pertama, perlu komitmen yang kuat dari diri kita sendiri. Karena diri kita adalah guru, maka kita harus menjadi role model yang bisa memberikan keteladanan yang baik untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, jadi ilmu yang kita dapatkan hari ini, semoga kita sama-sama berkolaborasi, berkomitmen untuk menerapkannya. Sedikit demi sedikit, sulit bukan berarti tidak mungkin, tapi berproses bersama. Begitu katanya Ibu pemateri tadi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah, alhamdulillah. Oke, saya Ibu Alia. Saya minta maaf jika ada salah kata. Saya sebagai moderator saya akhiri diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Kusmawardani, wali kelas 5. Saya salah satu peserta diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Lailatul Masrooroh CGP Rekognisi Angkatan 10 pada tanggal 20 Mei 2024. Saya merasa beruntung mengikuti kegiatan ini. Banyak ilmu yang saya peroleh dan manfaat yang akan dirasakan jika benar-benar menerapkannya. Dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada siswa, yaitu harus mengutamakan motivasi intrinsik dibanding dengan pemberian hukuman atau penghargaan. Saya berusaha menerapkannya dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dalam proses pembuatannya, saya banyak masukan dari Ibu Lailatul Masrooroh. Banyak dari pelaksanaan keyakinan kelas sangat signifikan. Secara bertahap adanya perubahan karakter pada siswa. Berawal dari keyakinan kelas yang terlaksana dengan baik, maka diharapkan akan membentuk lingkungan positif dan terwujud budaya positif di sekolah. Mari kita berkolaborasi bersama. Semangat Bapak Ibu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Puspitasari, wali kelas 5A. Salah satu peserta diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Lailatul Masrooroh CGP Rekognisi Angkatan 10 pada tanggal 25 Mei 2024. Banyak ilmu dan pengetahuan baru yang saya dapatkan. Ternyata selama ini saya salah dalam menyelesaikan masalah. Saya biasanya berada posisi
kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Sebagai posisi kontrol manajer, sehingga butuh proses dalam menerapkan sesuatu yang baru hingga berhasil dan terbiasa. Saya selalu sharing bersama Ibu Lailatul Masruroh untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Ayo maju bersama mewujudkan budaya positif. Semangat Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.